Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Pak. Apa kabar anak-anak semuanya? Baik. Alhamdulillah. Semoga anak-anak semuanya selalu sehat walafiat. Baiklah anak-anak semuanya, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Baik pada ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita membaca doa kita tadi lancarlah pembelajaran kita dari awal sampai akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah kepada anak bapak semuanya, kelas hari ini sangat bagus dan rapi, suci dan baik pada anak bapak semuanya. Materi yang tidak terkait dengan mata kuliah bapak harap tersimpan terlebih dahulu. Ya, sudah simpan ya. Ya. Baik kepada anak bapak semuanya, bapak akan menciptakan kehadiran kita. Asraf Hadir. Fauzan Hadir. Alman Hadir. Ramzi, ya semuanya hadir pada hari ini ya. Alhamdulillah, walaupun kita keadaan masa COVID ini dan kita bisa melaksanakan dalam pembelajaran kita pada pagi hari ini. Baiklah pada anak-anak semuanya, walaupun kita keadaan COVID ini, tapi kita tetap berjalanlah pembelajaran kita. Walau keadaan COVID, tapi kita akan mengikuti pembelajaran kita. Baik kepada anak-anak semuanya, apakah anak-anak semuanya masih ingat materi kita minggu kemarin? Ingat, Pak. Nah, silakan. Apa itu materi kita minggu kemarin? Hadis. Ya betul sekali. Kita memberi aplaus kepada Asraf, yaitu kemarin kita sudah belajar tentang najis. Ya, silakan siapa yang tahu apa itu najis? Hadis adalah perkara yang kotor. Ya, bagus sekali ya. Yaitu najis ini adalah perkara yang kotor, perkara yang tidak suci. Dan najis ini juga sebagai perkara tidak sah untuk kita melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana najis ini terbagi menjadi 3. Yang pertama najis Berat. ya, najis berat, yaitu najis berat itu apa, Ahmad? Najis berat yaitu najis mughalazah. Yaitu najis yang kedua yaitu najis pertengahan, yaitu najis mutawassithah. Dan yang ketiga najis mukhafafah, ya betul. Dan najis ini yaitu najis ringan. Baiklah kepada anak bapak semuanya, materi kita hari ini yaitu tentang hadas. Siapa tahu apa itu hadas? Silakan. Hadas Ya, silakan Asraf. Hadas ialah suatu peristiwa yang dilakukan pada lelaki atau wanita. Ya betul sekali. Yaitu hadas ini adalah keadaan tidak bersuci atau keadaan tidak bersih
untuk melakukan atau tidak sah kita untuk melakukan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baiklah pada anak bapak semuanya, yaitu kita seorang muslim, kita sebelum kita menunaikan ibadah kita ataupun menunaikan sholat kita harus bersuci daripada hadas dan najis. Yang mana kita ketahui bahawa najis ini harus kita bersuci, baik dari segi najis mutawasitah, najis mughalazah dan najis mukhafafah. Adapun dengan bersucinya dengan air dan untuk hadas ini yaitu kita yang mensucikannya yaitu hadas kecil melalui bersuci yaitu dengan wudu, dan hadas besar ini melalui dengan mandi wajib. Baiklah kepada anak bapak semuanya, yaitu materi kita yaitu hadas. Indikator dalam kita mempelajari hari ini, yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hadas. Yang kedua yaitu menjelaskan macam-macam hadas. Yang ketiga menjelaskan tata cara bersuci hadas. Ya, yaitu kita ada 3 poin untuk mencapainya, yaitu pertama pengertian hadas, yang kedua menjelaskan macam-macam hadas, dan yang ketiga menjelaskan tata cara bersuci hadas. Baiklah kepada anak bapak semuanya, bapak akan membagi hari ini kita menjadi 2 kelompok. Yang kelompok yang pertama yaitu menjelaskan pengertian hadas dan menjelaskan hadas besar dan tata cara bersuci hadas besar. Yang kedua yaitu kelompok 2 yaitu untuk menjelaskan hadas kecil dan tata cara bersuci hadas kecil. Ya, kita membagi menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok yang pertama Ashraf Fauzan, yaitu menjelaskan pengertian hadas dan menjelaskan hadas besar dan tata cara bersuci hadas besar. Dan kelompok yang kedua yaitu menjelaskan hadas kecil dan tata cara bersuci hadas kecil. Ya. Dan bapak akan memberi waktu untuk kita mendiskusi atau mencari bahan-bahan kita tentang yang sudah bapak disampaikan tadi. Maka dipersilakan untuk kita mencari indikator yang sudah bapak terangkan tadi.
dan Bapak memberi waktu untuk kita mendiskusinya 20 menit dan mereka itu dua kelompok ini akan menampilkan di depan ini menampil hasil diskusi mereka di depan kelas. Baik, silakan dikerja yaitu mendiskusikan pelajaran kita pada pagi hari ini. Siapa yang ragu nanti bisa bertanya kepada Bapak bagaimana. Mungkin mereka sudah bisa buatnya. Ada apa yang mau ditanyakan, silakan. Apa yang tidak dipahami, silakan bertanya. Memang ada yang mau ditanyakan? Tidak ada kan? Kita diskusi dulu. Tidak ada. Ya. Apakah kalau tidak ada, nanti kita akan diskusi untuk menjelaskan yang sudah Bapak beri tadi dan juga secara kelompoknya. Ya, mungkin sudah selesai, waktunya sudah habis, maka kita akan menjemput salah satu kelompok untuk tampil ke depan apa hasil diskusi mereka. Ya, dipersilakan kepada kelompok 1 untuk menampil ke depannya. Apa saja mereka sudah diskusi mengenai pengertian hadas dan hadas besar, yaitu hadas besar dan tata cara bersuci hadas besar. Ya, silakan kelompok 1 di depannya, dan kelompok 2 nanti kalau ada keliruan atau tidak paham nanti bisa tanya kepada kelompok 1 ya. Ya, baik, pada kelompok 1 dipersilakan. Pengertian hadas. Hadas berasal dari bahasa Arab yang artinya sesuatu yang terjadi atau sesuatu yang tidak berlaku. Sedangkan dalam istilah adalah keadaan tidak suci bagi seseorang sehingga menjadikannya tidak sah dalam melakukan ibadah. Hadas besar yaitu keadaan seseorang tidak suci, dan supaya ia menjadi suci maka ia harus mandi wajib atau mandi besar. Apabila tidak ada air maka diganti dengan tayamum. Tata cara mandi wajib. 1. Mandi wajib dimulai dengan membersih kemaluannya dan kotoran yang ada di sekitarnya. 2. Mengucapkan bismillah dan berniat untuk menghilangkan hadas besar. Meratakan air ke seluruh tubuhnya. Yang ketiga, meratakan air ke seluruh tubuhnya. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan, silakan.
awalannya hadas. Ya. Ada dosa yang itu keadaan seseorang tidak suci dan perlu mandi wajib untuk menyucikannya. Ada lagi yang mau ditanya? Dipersilakan pada kelompok 2 untuk mengambil hasil diskusi mereka di depan. Dan kelompok 1 nanti jika ada tidak paham nanti bisa bertanya kepada kelompok keduanya. Hadas kecil. Hadas kecil seseorang berhadas kecil maka ia bersuci dengan berwuduk. Apabila tidak ada air, maka berganti dengan tayammum. Sebab seorang berhadas kecil, satu keluar sesuatu dari dua lubang yaitu kubur dan dubur. Dua hilang akal yang sebab mabuk, gila dan tidur. Tiga bersentuh kulit dan di antara lelaki dengan perempuan bukan mahram. 4. Menyentuh kemaluan sendiri atau orang lain. Cara bersuci hadas kecil dengan berwuduk. Berwuduk anak perkara yaitu 1. Niat. 2. Membasuh muka. 3. Membasuh dua tangan sampai siku. 4. Mensapukan kepala. 5. Membasuh dua kaki sampai pukul ali. 7. Anak tertib. Ya, ada yang menanyakan kelompok pada kelompok 2. Kalau ada dubur dan Saya depan dan di belakang. tidak ada lagi pertanyaan. Tidak ada. Ya. Terima kasih. Kita memberi A+ untuk kelompok 2-nya. Ya. Alhamdulillah kelompok 2-nya sudah selesai untuk menjelaskan pengertian hadas, pengertian yaitu menjelaskan macam-macam hadas, yaitu terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, tadi sudah teman-teman menampilkan kelompok 1 dan kelompok 2 sudah menampilkan hasil diskusi mereka, yaitu pengertian hadas, macam-macam hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, dan hadas kecil dan besar, dan yang ketiga tata cara bersuci hadas kecil dan hadas besar. Baiklah, jika Anda semuanya sudah bisa dipahami, maka Bapak akan membagi satu kertas, yaitu untuk kita membuat kesimpulan, yaitu sudah ada bukunya, ya, sudah ada bukunya. Nanti Bapak akan disuruh apa semuanya, yaitu membuat kesimpulan apa yang kita bahas hari ini, apa yang kita dapat tentang hadas hari ini, yaitu pengertian hadas, macam-macam hadas, yaitu hadas kecil dan hadas besar, dan tata cara bersuci hadasnya. Bapak dipersilakan untuk Bapak itu membuat kesimpulan dari hadas kecil dan hadas besar. Dipersilakan. Nanti untuk waktunya 5 menit ya. Bapak semuanya
kita memberi waktunya. Kita memberi waktunya 5 menit untuk membuat kesimpulan daripada hadap kecil dan hadap besar. Ya, coba tulis, tulis apa yang hasil yang kita dapatkan pada hari ini. Ya. Sudah selesai? Sudah selesai? Belum lagi ya? Sedikit lagi buat. Ya, mungkin sudah selesai. Ya, nanti Bapak nanti tersimpan dulu, nanti kasih ke Bapak ya. Baik, kepada anak Bapak semuanya, yaitu diperhatikan kepada Bapak, yaitu kita akan membahaskan atau Bapak akan memberi penguatan tentang mengenai hadas. Yaitu hadas ini adalah suatu peristiwa. Pengertian hadas secara bahasa dan istilah yaitu, kalau hadas ini secara bahasa yaitu suatu atau suatu peristiwa ataupun suatu kejadian ataupun suatu yang tidak berlaku. Itu sebagai secara bahasa hadasnya. Yaitu hadas secara istilah. Hadas secara istilah ini adalah yaitu keadaan tidak bersuci bagi seseorang sehingga mereka itu tidak sah beribadah kepada Allah ataupun tidak sah mereka dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila disah ibadah kita, yaitu dengan kita melalui bersuci hadas-hadas itu, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Ya, bisa dipahami, bisa. Dan yang kedua yaitu macam-macam hadas. Macam-macam hadas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil, yang mana kita ketahui bahwa hadas kecil ini adalah sesuatu atau suatu keadaan yang tidak suci ataupun tidak sah mereka dalam beribadah kepada Allah, dan mereka harus bersuci hadas kecil ini dengan berwudu. Maka apabila kita berhadas kecil, maka kita bersucinya dengan kita mengambil wudu. Mengambil wudu itu ataupun dan sebab-sebab kita berhadas. Yaitu sebab-sebab kita berhadas kecil, yaitu yang pertama, kita sentuh kulit di antara laki-laki dan perempuan, yaitu bukan mahram. Jadi sepertinya
kalau contohnya kita satu orang dan ada wanita satu orang dan kita sentuh di antara kulit kita dengan satu orang perempuan itu yang bukan mahram, maka terjatuhlah kita, yaitu kita berhadas kecil. Yaitu kita sentuh dengan kulit mereka dan kita sudah ada air sembahyang kan, kita sentuh dengan kulit mereka itu, maka kita jatuh air sembahyang. Nanti kita harus mengambil air sembahyang semulai. Ya, silakan. Apakah dia kena baju? Bawa baju. Ya, kalau untuk di antara kita seorang laki-laki bersentuh dengan perempuan itu dengan baju itu tidak apa-apa, tapi jikalau sentuh dengan kulit sama kulit itu harus jatuh air jatuh air sembahyang atau wudhu ya. Dan sebab-sebab itu yang kedua yaitu sebab kita menempuhi kemaluan kita ataupun kemaluan kita sendiri ataupun orang lain jatuh. Terus lagi yaitu contoh orang gila, yaitu orang gila itu mereka adalah hadas kecil apabila disebab dan mereka itu hilangkan akal sebab mereka itu gila, ataupun kita tidur di punggungnya di rapat dengan bumi ini, nah itu jatuh juga air sembahyang. Kita tidur tapi punggungnya di bumi itu jatuh. Dan untuk tata cara bersucinya hadas kecil ini yaitu dengan kita berwudu. Berwudu jika tidak ada air untuk mengangkatkan hadas kecil itu, maka kita diganti dengan tayamum. Terus untuk kita mengangkat tata cara bersuci daripada hadas kecil itu kita berwudu. Yaitu cara kita berwudunya dan niat. Aku mengangkatkan hadas kecil, mengambil wudu untuk mengangkatkan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Jadi kita membasuhkan tangan, berkumur, membasuh ke muka dan membasuh tangan sampai hingga ke siku dan sampai kepala, dan membasuh dua telinga ini, dan membasuh dua kakinya dari ujung kaki sampai dua buku lali, dan tertib. Harus kita berteratur dalam mengambilkan wudhu itu. Bisa paham semuanya? Paham? Untuk hadas besarnya yaitu keadaan tidak bersuci mereka, dan yaitu mengeluarkan sesuatu, seperti contohnya mengeluarkan air mani, berjima di antara laki-laki dan berjima atau bersetubuh di antara laki-laki dengan perempuan, dan yaitu berhaid bagi seorang perempuan yang sudah dewasa di dalam keadaan sehat itu, maka mereka itu setiap bulan mengeluarkan haid. Dan seterusnya yaitu nifas.
darah nifas dan darah nifas dan juga darah biladan orang meninggal dunia itu mereka harus berhadas besar. Untuk tata cara bersuci hadas besar ini adalah dengan kita memandikan wajib. Untuk memandi wajib ini dengan rukun mandi wajib yaitu niat. Kita niat saja aku mengatakan hadas besar karena Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu meratakan air seluruh tubuhnya. Dan untuk tata cara bersucinya yaitu kita harus bersuci yaitu pertama kita niat dan yang kedua itu kita harus bersuci kemaluan kita. Bersuci kemaluan baik di tempat kemaluan dan sekitar kitanya harus kita bersuci dan kita harus berniat yaitu dan setelah kita berniat itu yaitu kita harus mengambil air itu kita harus membasuh tangan dulu. Untuk kita mengangkat barang itu harus membasuh tangan dan mengambil gayung. Untuk mandinya harus kita mandi dengan sebelah kanan dulu, yaitu kita siram ini 3 kali baru dan sebelah kiri 3 kali dan terus di kepala kita. Seluruh tubuh kita harus meratakan air itu seluruh tubuh. Seperti di kukunya kita harus masukkan air. Di kuku setiap gelisah kayak di bawah ini, di pintu, di paha itu harus air masuk semuanya. Di lubang-lubang semuanya harus air masuk. Karena untuk kita mengangkatkan hadas besar. Itunya. Dan kita inilah sebagai berlaku kita pada setiap hari baik pun hadas kecil dan hadas besar. Sebagai untuk kita contohkan kita mimpi mengeluarkan air mani ataupun kita jima itu mengeluarkan air mani ataupun tidak itu harus bermandi wajib. Contoh kita bermimpi dan mengeluarkan air mani harus kita memandikan wajib, yaitu cara kita niat dan meratakan seluruh tubuh kita dengan air di lubang-lubang semuanya, lubang hidung, lubang telinga, harus kepalanya harus bersuci juga dengan meratakan air seluruh tubuhnya. Sudah ada. Apakah Bapak semuanya ada pertanyaan? Tidak ada. Ya mungkin semuanya sudah paham, bisa paham materi kita hari ini itu tentang hadas. Ya, tentang hadas, mana hadas ini terbagi menjadi 2, hadas kecil dan hadas besar. Dan untuk mensuci hadasnya yaitu dengan menggunakan 2 yaitu hadas dengan wudu bagi hadas kecil dan mandi wajib itu dengan hadas besar. Baiklah kepada anak bapak semuanya, untuk akhir dalam mempelajari kita hari ini yaitu bapak akan memberi soal untuk kepada anak bapak semuanya. Memberi soal ini terkait dengan yang kita sudah dipelajari. Silakan. Dan untuk mengerjakan soal tersebut nanti sudah selesai ini nanti kumpul dengan bapak mengerjakan soal yang sudah di bapak bagi, yaitu yang pertama menjelaskan
pengertian hadas secara bahasa dan istilah. Yang kedua, menjelaskan macam-macam hadas, yaitu terbagi menjadi dua, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil. Dan yang ketiga yaitu menjelaskan atau menyebutkan hadas besar, yaitu sebab melakukan hadas besar dan pengertian hadas besar. Dan untuk yang keempat itu tata cara bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kelimanya, sebutkan contoh-contoh daripada hadas besar dan hadas kecil. Baik, pada anak apa semuanya bisa dipahami? Bisa dipahami semuanya? Paham ya? Nanti Bapak akan memberi waktu sekitar 5 menit untuk kita mencari jawabannya. Nanti dikasih kepada Bapak. Dipersilakan anak Bapak itu membuat soal-soal. Nanti dikasih kepada Bapak. Pada akhir ini Bapak akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu materi kita tentang apa hari ini? Hadas. Ya, materi kita hari ini tentang hadas. Hadas yaitu adalah suatu peristiwa atau suatu kejadian. Dan hadas ini terbagi menjadi dua. Yang pertama hadas kecil dan hadas besar. Contohnya hadas kecil yaitu mengeluarkan sesuatu daripada dubur dan kubur, yaitu di depan di belakang. Itu di depannya dan di belakang itu. Dan yang kedua yaitu hadas besar. Hadas besar yaitu seperti lahir, nifas, wiladah, jima, dan meninggal dunia. Sebab kalau meninggal dunia dengan perang karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa mandi wajib. Kalau meninggal itu seperti biasa, itu harus bermandi wajib. Dan untuk tata cara bersuci daripada hadas kecil dan hadas besar, yaitu untuk hadas kecil bersuci dengan wudu, dan untuk hadas besar ini dengan mandi wajib. Baik, mungkin sudah cukup materi kita pada hari ini, yaitu tentang hadas. Bapak harap anak Bapak semuanya bisa memahami daripada yang kita mempelajari hari ini tentang hadas. Baiklah, kepada anak Bapak semuanya, materi kita minggu besok yaitu materi mengenai istinja. Ya, istinja yaitu ketika kita tidak air, maka sebetulnya kita pergi satu pulau, maka di pulau itu tidak ada air, maka kita berhadas, seperti kita mengeluarkan sesuatu daripada dubur dan kubur, itu kita harus berhadas. Maka di situ tidak ada air, maka harus kita beristinja.
istinja itu bisa dengan batu, bisa dengan kayu, bisa dengan benda-benda yang keras. Nah, baiklah untuk itu materi kita minggu depan. Insya Allah kita akan mempelajari minggu selanjutnya. Marilah kita menutup pembelajaran kita dengan mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi